Baik, selamat siang Pak Daniel dan juga teman-teman sekalian. Pada siang hari ini, sebelum kita memulai perkuliahan pengauditan internal, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi dalam penugasan asurans dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut dengan saya Michael dengan NIM belakang 25. Ini merupakan pokok bahasan yang akan saya bahas. Jadi ada standar-standar komunikasi, komunikasi awal, interim, dan akhir, lalu ada unsur temuan audit, sistem pemeningkat audit, memantau dan menindaklanjuti, studi kasus, dan sampai kesimpulan. Nah, pertama-tama saya akan membahas standar-standar komunikasi. Jadi, di dalam komunikasi dalam penugasan asuransi dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut, itu ada standar-standar yang mendasari komunikasi tersebut. Jadi, pertama-tama kita akan membahas mengenai standar-standar yang relevan untuk pokok bahasan ini berdasarkan International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing. Ada 9. Yang pertama ada 2300 yaitu mengenai documenting, lalu 2400 mengenai communicating skills, results, lalu yang ketiga ada 2410 mengenai kriteria for communicating, lalu yang keempat ada 2420 mengenai quality of communication, lalu kelima ada 2421 yaitu error and omission, lalu ada 2430 use of conducted in conformance with the international standards for the professional practice in internal auditing, lalu yang ketujuh ada 2440 disseminating results, 2500 monitoring progress, dan yang terakhir ada 2600 yaitu communicating the acceptance of risk. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai komunikasi awal, interim, dan akhir. Komunikasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari suatu penugasan asurans. Bagian ini akan membahas mengenai komunikasi yang dilakukan di awal atau preliminary communication, lalu komunikasi yang ada di tengah-tengah, interim communication, dan akhir penugasan atau final communication. Komunikasi akhir secara formal itu mendokumentasikan 3 hal. Yang pertama, semua pengamatan dan temuan audit pada area yang menjadi subjek audit. Lalu yang kedua, rencana tindak lanjut untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi temuan dan rekomendasi dari auditor internal. Dan yang ketiga, rencana untuk memastikan bahwa action plan di atas akan dilaksanakan dan berjalan seperti yang dimaksudkan. Jadi yang ketiga ini nama lainnya adalah tindak lanjut. Setelah auditor menyerahkan laporan akhir, maka auditor tidak hanya berhenti sampai situ, tetapi harus memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal itu dilaksanakan oleh auditinya atau orang yang diaudit. Komunikasi kepada auditis merupakan tanggung jawab pimpinan audit atau yang kita sebut CAE, Chief Audit Executive, dengan senior manajemen dan dewan. Penugasan asurans membuktikan penilaian independen oleh fungsi audit internal tentang seberapa efektifnya resiko organisasi ditangani dan dicegah. Himpunan dari masing-masing tugas penilaian secara keseluruhan akan mendukung asersi yang dibuat senior manajemen tentang rancangan yang sudah tepat atau desain adequacy dan berjalannya secara efektif sistem pengendalian organisasi. Komunikasi interim dan komunikasi awal sangatlah penting karena auditi itu harus paham tentang hal-hal yang dilakukan oleh auditor internal. Jadi auditor internal pertama-tama itu tentu harus menyampaikan kepada auditinya kira-kira apa saja yang diperlukan, dokumen apa saja yang diperlukan, dan hal-hal apa yang saja yang perlu dipersiapkan oleh auditi sehingga auditor bisa memeriksa dengan maksimal. Lalu, dengan penjelasan yang diberikan audit internal dan komunikasi awal, auditi menyadari bahwa dalam proses penugasan, auditor mungkin mempunyai pengamatan, observasi, dan temuan audit. Lewat komunikasi interim, auditi dapat memberikan tanggapan yang tepat atas kurasi observasi auditor dan cara terbaik menyelesaikan temuan tersebut. Komunikasi interim juga memungkinkan auditi menanggapi temuan auditor secepatnya tanpa menunggu komunikasi akhir.
Jadi komunikasi interim ini merupakan komunikasi yang berada di tengah-tengah, yang berfungsi untuk auditor itu bisa menyampaikan temuan sementaranya dan auditinya itu bisa menanggapi apakah temuan tersebut memang benar-benar temuan atau bisa menyangkal bahwa itu bukan merupakan temuan dengan argumen yang dimiliki oleh auditor auditi tersebut. Menurut Tuan Kota tahun 2019, pertemuan penutup atau closing conference itu memungkinkan fungsi audit internal menegaskan fakta-fakta sementara yang dikumpulkan melalui testing dan pengujian sampel yang menjadi dasar-dasar pengamatan dengan mereka yang mewakili manajemen untuk area yang diaudit sebelum diterbitkannya komunikasi atau laporan akhir. Lalu yang kedua, semua pihak mereview bentuk dan isi laporan akhir. Jadi tidak hanya auditornya saja, tetapi pihak manajemen dan dewannya juga ikut mereview bentuk isi laporan akhir untuk mengantisipasi mengenai hal-hal yang akan dimasukkan ke dalam komunikasi akhir. Dengan demikian, pertemuan ini memungkinkan para pihak itu menyelesaikan kemungkinan salah paham. Lalu yang ketiga, manajemen dari area fungsional yang menjadi target audit itu menyumbangkan pikiran mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam laporan akhir dan rencana tindak lanjut. Mereka juga dapat memberikan feedback atau umpan balik mengenai pelaksanaan audit oleh auditor internal. Nah, sekarang kita membahas mengenai komunikasi informal. Komunikasi informal hanya dianggap tepat jika ketika dilakukannya evaluasi atau temuan dan proses lanjutannya, semua observasi atau temuan dinilai insignifikan tanpa ada kegiatan pengendalian utama yang dijebol. Jadi intinya komunikasi informal ini memang dikhususkan untuk hal-hal yang dinilai itu kurang penting, kurang vital atau sepele. Komunikasi informal akan berisi pengamatan-pengamatan yang tidak signifikan berkenaan dengan kegiatan pengendalian yang disebut dengan istilah secondary control activities yang berpotensi dijebol. Nah, buat yang belum tahu secondary control activities itu merupakan kegiatan pengendalian yang dirancang untuk mencegah risiko proses bisnis yang bersifat tidak vital atau krusial. Lalu poin yang ketiga, komunikasi informal ini hanya akan disampaikan kepada wakil-wakil manajemen yang areanya menjadi target audit. Nah, setelah kita membahas mengenai komunikasi informal, sekarang kita membahas mengenai komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi penugasan asuransi yang target penerimanya adalah senior manajemen, komite audit, auditor independen, yaitu dari luar, dan atau manajemen yang areanya menjadi target audit. Jadi, komunikasi formal ini lebih luas ya dibandingkan informal. Kalau informal mungkin hanya manajemen yang target areanya di audit. Kalau ini sudah meliputi senior manajemen, komite audit, dan auditor independen. Menurut Tuan Kota tahun 2019, komunikasi formal diberi indikasi apakah pengendalian yang dievaluasi itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama ada insignificantly compromise atau berhasil jebol, tetapi dampaknya tidak signifikan. Lalu yang kedua significantly compromise atau berhasil dijebol dan dampaknya signifikan. Dan yang terakhir yang paling parah atau yang paling berdampak secara besar itu materially compromise atau berhasil dijebol dan berdampak material. Nah, ini merupakan pengertian dari insignifikan, signifikan, dan material. Kalau insignifikan, itu suatu temuan atau sekelompok temuan dianggap tidak signifikan jika pengendalian yang dirancang memiliki kemungkinan atau peluang kecil untuk gagal atau dampak dari kegagalan ini sangatlah kecil. Kalau temuan yang dianggap signifikan itu jika pengendalian dirancang memiliki kemungkinan atau peluang lebih dari sekedar kecil untuk gagal dan dampak dari kegagalan ini itu lebih dari dampak insignifikan. Dan yang terakhir, suatu temuan dianggap material jika pengendalian dirancang memiliki kemungkinan atau peluang yang lebih dari sekadar peluang kecil untuk gagal dan dampak kegagalannya bukan saja lebih insignifikan tetapi melampaui batas-batas materiality atau materialitas dalam laporan keuangan. Nah, semua komunikasi akhir baik formal maupun tidak formal mencantumkan beberapa informasi yang ada di bawah. Ada 5, yaitu yang pertama pasti tujuan dan lingkup audit. Lalu yang kedua, kerangka waktu atau periode audit. Lalu yang ketiga, temuan dan observasi dan rekomendasi yang diberikan. Lalu yang
Lalu yang keempat, kesimpulan. Itu berupa opini atau rating jika ada yang diberikan fungsi audit internal. Dan yang terakhir, tanggapan manajemen berupa action plan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari auditor internal. Lalu, penilaian yang diberikan fungsi audit internal atas pengendalian dalam komunikasi akhir dapat dinyatakan secara positif atau negatif. Jika auditor internal menyatakan pengendalian yang dirancang dengan tepat atau adequately designed dan berjalan secara efektif, maka ini merupakan hasil yang positif. Tetapi jika sebaliknya, jika fungsi audit internal itu mengatakan bahwa nothing has come to our attention that lead us to believe that controls are not designed adequately and operating effectively, atau bahasa Indonesia, tidak ada yang menjadi perhatian kami yang membuat kami percaya bahwa kontrol tidak dirancang secara memadai dan beroperasi secara efektif, maka audit internal itu memberikan asuransi yang negatif atau negative assurance. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 5C atau unsur-unsur temuan audit. Dalam praktik audit GAO atau Government Accountability Office di Amerika Serikat, temuan-temuan audit itu dirumuskan dalam 5 unsur. Yang pertama, kondisi, lalu efek atau dampaknya, lalu cause atau penyebab, kriteria. Kriteria ini maksudnya bila mana kejadian tersebut itu disebut sebagai temuan. Jadi kriteria apa saja yang menyebabkan kenapa kok kondisi ini itu disebut sebagai temuan atau penyimpangan. Lalu yang terakhir ada rekomendasi atau saran yang diberikan auditor internal kepada auditi. 5 unsur tersebut itu berasal dari hasil pemikiran para ahli filsafat Yunani, khususnya Aristoteles 4 abad sebelum Masehi. Aristoteles memperkenalkan 3 cara persuasi. Yang pertama ada ethos, itu artinya harus sesuai dengan sifat atau karakter pribadi pembicara, atau di zaman sekarang sesuai dengan karakter penulis. Lalu yang kedua, pathos, bagaimana menempatkan pendengar atau pembaca ke dalam kerangka pemikiran tertentu. Jadi pembaca itu harus paham dengan temuan audit yang dituliskan di laporan akhir. Lalu yang ketiga, logos, pada bukti, apakah bukti nyata dari argumen atau pendapat yang akan disampaikan pada tersebut lewat pidato-pidato sang filsuf. Ethos, pathos, logos itu memberi corak pada 5 unsur temuan audit GAO. IIA atau Institute of Internal Auditors merekomendasikan hal yang sama seperti praktik GAO tersebut. Tapi di lain pihak, AICPA atau Perkumpulan Akuntan Publik di Amerika Serikat itu tidak mengatur apa yang harus dimasukkan ke dalam manajemen letter comments atau audit findings. 5 unsur dalam audit ini sangat penting untuk akan melaksanakan dan melaporkan hasil audit. Setiap unsur mempunyai tujuan, yakni menjelaskan sesuatu pada pembaca laporan keuangan. Nah, jika satu unsur saja dilupakan, kita seolah-olah membiarkan membaca itu menggantung atau merenungkan pertanyaan yang tidak terjawab. Jadi contoh ada sebuah temuan audit, tetapi tidak dicantumkan efeknya apa. Berarti kan temuan audit tersebut tidak tahu apa pentingnya dimasukkan ke dalam temuan dan dimasukkan ke dalam rekomendasi. Jadi intinya 5 unsur audit itu harus ada di dalam temuan audit tersebut. Nah, berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh masing-masing unsur dalam temuan audit. Yang pertama ada condition atau keadaan. Hal ini itu menjawab pertanyaan apa masalahnya, apa yang terjadi. Lalu yang kedua efek atau dampak. Nah, efek atau dampak ini menjawab pertanyaan apa pentingnya dari temuan tadi. Jadi mengapa pembaca itu harus peduli dengan kondisi tadi? Apa dampaknya? Lalu yang ketiga ada penyebab. Menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa kondisi tersebut itu terjadi. Lalu yang keempat ada kriteria. Ingin menjawab pertanyaan kata siapa? Siapa yang bilang ini masalah? Lalu ada recommendation 1. Recommendation 1 ini berhubungan dengan kondisi. Bagaimana kita memecahkan kondisi yang dihadapi, dan recommendation 2 ini berhubungan dengan penyebab. Bagaimana kita memecahkan penyebab.
Nah, ini merupakan struktur temuan audit. Secara berurutan, bisa dilihat bahwa rekomendasi 1 itu berhubungan dengan judul temuan dan kondisinya. Dan rekomendasi 2 itu berhubungan dengan penyebabnya. Nah, supaya nggak bingung, maka saya berikan contoh dari temuan audit. Misalnya, auditor pemerintah yang mengaudit sekolah dasar yang menerima bantuan pemerintah berupa subsidi makan siang, temuan auditnya sekitar 5% siswa yang menerima makan siang dengan cuma-cuma sebenarnya tidak berhak. Bagaimana temuan ini disajikan dalam 5 unsur? Yang pertama ada condition. Siswa yang tidak berhak itu menerima makan siang cuma-cuma. Lalu ada efek atau dampaknya. Akhirnya 6 dari 120 siswa dalam tes ini tidak berhak sehingga ada biaya sebesar X yang diragukan. Lalu yang ketiga ada cause atau penyebabnya. Nah, penyebabnya ternyata bagian administrasi tidak melakukan screening mengenai siswa yang berhak mendapatkan makan siang cuma-cuma. Lalu dalam kriterianya, kenapa kok hal ini disebut sebagai temuan? Karena menurut aturan Kementerian Sosial yang berhak mendapatkan makan siang cuma-cuma adalah sebagai berikut. Lalu rekomendasi satunya pastikan bahwa hanya siswa yang berhak, ya ini yang memenuhi Kementerian Sosial dan yang diberikan makan siang secara cuma-cuma. Lalu rekomendasi 2-nya itu bagian administrasi di SD ini harus melakukan screening untuk menentukan siswa yang berhak mendapatkan makan siang secara cuma-cuma. Nah, ini merupakan 5C yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu unsur-unsur audit. Yang pertama ada kondisi. Apa masalah khusus yang diidentifikasi? Lalu yang kedua, kriteria. Apa standar yang tidak terpenuhi? Standar tersebut dapat berupa kebijakan perusahaan atau benchmark lainnya. Lalu yang ketiga ada penyebab. Mengapa masalah itu terjadi? Lalu yang keempat ada konsekuensi. Apa resiko atau hasil negatif karena temuan tersebut? Lalu yang terakhir ada tindakan korektif. Apa yang harus dilakukan manajemen terhadap temuan tersebut? Dan apa yang telah mereka sepakati untuk dilakukan dan kapan? Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai sistem pemeringkat audit. Sistem pemeringkatan adalah cara menyatakan hasil atau outcome dari suatu penugasan audit internal. Hasil penugasan audit bisa berupa observation atau findings temuan dan rekomendasi. Temuan dan rekomendasi akan berdampak terhadap penilaian oleh manajemen mengenai kegiatan yang telah diaudit. Jadi sistem pemeringkatan hasil audit internal bukan semata-mata memeringkat temuan dan rekomendasi, tetapi juga dampak temuan dan rekomendasi itu terhadap penilaian oleh manajemen mengenai kegiatan yang diaudit. Nah, ini merupakan contoh dari sistem pemeringkat audit. Jadi di bagian kirinya itu ada sifat ratingnya. Contohnya ada strong, yang artinya kuat. Lalu di bagian kanannya ada penjelasan dari strong itu sendiri. Di sini jelaskan jika dalam bahasa Indonesia, sistem pengendalian internal cukup komprehensif dan sesuai dengan ukuran dan kompleksitas organisasi. Resiko dikelola secara efektif, resiko moneter yang terkait dengan potensi kegagalan pengendalian tidak material, beberapa pengecualian ditetapkan kebijakan dan prosedur diidentifikasi. Begitu juga dengan needs improvement, yang artinya perlu perbaikan. Di kanannya dijelaskan kelemahan-kelemahan apa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini juga merupakan contoh dari sistem pemeringkatan audit internal. Contohnya adalah unsatisfactory atau artinya ketidakpuasan. Lalu di bagian kanannya dijelaskan bahwa definisi dari ketidakpuasan itu sendiri. Di kolom bagian kanan disebutkan bahwa karena tidak adanya praktik manajemen resiko yang efektif, manajemen tidak dapat mengidentifikasi, memantau, atau mengendalikan exposure resiko yang signifikan. Sistem pengendalian internal mungkin cukup lemah untuk membahayakan kelangsungan hidup organisasi, resiko tidak dikelola secara efektif, lalu kekurangan dalam prosedur manajemen resiko dan pengendalian internal memerlukan perhatian pengawasan yang segera dan ketat. Kita masuk ke bagian 5, yaitu memantau dan menindaklanjuti. Tugas auditor internal tidak berakhir dengan penyerahan laporan akhir. Dalam pertemuan-pertemuan dengan auditor internal, manajemen yang areanya menjadi target penugasan asuransi itu membuat komitmen untuk yang pertama mengambil tindakan perbaikan atau disebut sebagai management action.
Lalu yang kedua, itu mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal secara formal dalam laporan audit maupun informal dalam diskusi-diskusi dengan manajemen. Dan yang terakhir, itu manajemen bisa saja tidak mengambil tanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi karena tidak melakukan. Jadi yang terakhir itu bisa saja manajemen itu mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal. Rencana-rencana mengenai A dan B itu dikenal sebagai Management Action Plans. Dalam praktiknya, ada banyak prioritas yang saling bertabrakan, menyita waktu dan perhatian manajemen, adanya keterbatasan anggaran, dan banyak faktor lain yang menghalangi para manajer melaksanakan tindakan-tindakan yang disepakati dan melaksanakan kebijakan untuk memitigasi resiko yang dirancang. Management Action Plan yang tidak dilaksanakan itu berpotensi mengganggu kelangsungan hidup perusahaan. Jika resiko yang semula hanyalah potensi, akhirnya menjadi kenyataan. Karena itulah IIA menetapkan standar untuk proses tindak lanjut atau follow-up proses melalui standar 2500.A1 bahwa pimpinan audit internal atau CAE wajib membuat proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa tindakan-tindakan manajemen telah dilaksanakan atau diimplementasikan atau manajemen senior itu menerima resiko karena tidak mengambil tindakan atau mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai standar 2500A.1 ini secara lebih mendalam. Auditor internal mengobservasi istilah yang digunakan IIA adanya kelemahan dalam sistem. Observasi ini didasarkan atas kasus yang sudah terjadi atau dari ancaman yang mungkin terjadi, berupa serangan terhadap sistem pengendalian yang dirancang untuk memitigasi resiko tersebut. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, auditor internal memberikan peringatan atau alert manajemen yang bertanggung jawab untuk sistem dan prosedur yang bersangkutan. Mendapat peringatan ini, manajemen bertindak atau mengambil tindakan ini dalam standar di atas disebut management action untuk memperbaiki keadaan. Lalu yang kedua, auditor internal memberikan saran dan dalam tahap tindak lanjut ia memastikan apakah manajemen bertanggung jawab untuk pelaksanaan saran-saran itu lalu telah melaksanakan rekomendasi tersebut. Dan yang ketiga, senior manajemen atau the board, dewan komisaris, lembaga tertinggi yang mempunyai fungsi mengawasi, memilih tidak berbuat apa-apa. Mereka memilih mengambil resiko yang mungkin terjadi karena tidak mengambil tindakan dan tidak mengimplementasikan rekomendasi. Proses tindak lanjut atau follow-up proses dilakukan auditor internal untuk mengevaluasi cukup atau tidaknya, efektif atau tidaknya, dan tepat waktu atau tidaknya manajemen action atas observation auditor internal dan implementasi atas rekomendasi-rekomendasi termasuk yang diberikan oleh pihak-pihak lain seperti auditor internal. Proses tindak lanjut ini juga dimaksudkan untuk menentukan apakah senior manajemen dan atau dewan atau the board telah mengambil alih resiko berkenaan dengan tidak mengambilnya corrective action atau observation yang dilaporkan oleh auditor internal. Piagam audit mencantumkan tanggung jawab untuk proses tindak lanjut. Seorang chief audit eksekutif menentukan sifat, waktu yang tepat atau timing, dan luasnya tindak lanjut dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, betapa pentingnya atau signifikan observation yang dilaporkan atau recommendation yang diberikan audit internal. Lalu yang kedua, upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi yang dilaporkan. Lalu yang ketiga, itu dampak yang mungkin terjadi jika tindakan perbaikan ini gagal. Lalu yang keempat, tingkat kerumitan dari tindakan perbaikan. Dan yang terakhir, banyaknya waktu yang diperlukan. CAE bertanggung jawab untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatan tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal-jadwal penugasan atau engagement work schedules. Penjadwalan kegiatan tindak lanjut didasarkan pada resiko dan paparannya atau exposure jika tingkat kesulitannya dan pentingnya penerapan waktu untuk melaksanakan tindakan perbaikan. Jika dalam pemikiran CAE, tanggapan manajemen baik lisan atau tertulis mengindikasikan bahwa tindakan perbaikan sudah cukup dilakukan,
atau rekomendasi auditor internal diperkenankan melakukan prosedur tindak lanjut sebagai bagian dari penugasan yang akan datang. Auditor internal memastikan apakah perbaikan atau atas observasi dan rekomendasi benar-benar mengobati atau menyelesaikan kondisi yang dilaporkan. Kegiatan-kegiatan tindak lanjut juga harus didokumentasikan. Tanggung jawab untuk menyelesaikan observasi atau temuan audit yang telah disepakati ada di tangan manajemen. Audit internal bisa membantu organisasi menelusuri sampai seberapa jauh tindakan yang telah disepakati sudah diimplementasikan dan secara berkala melihat apakah resikonya itu sudah dikelola dengan tepat. International standards mengharuskan audit internal memonitor apa yang terjadi dengan hasil-hasil penugasan audit. Namun, ini tidak berarti auditor internal harus melaksanakan tindak lanjutnya itu sendiri. Mereka hanya memastikan, jadi tugasnya auditor internal itu hanya memastikan bahwa tindakan perbaikan sudah dilaksanakan secara efektif, atau jika tidak, manajemen menerima tanggung jawab atas tidak diambilnya tindakan perbaikan tersebut. Hal ini berlaku juga untuk tindakan yang disepakati atau agreed action dan dalam consulting engagement dan assurance engagement. Jika perusahaan sudah mempunyai manajemen resiko yang mapan, pemantauan action plan yang timbul dari kegiatan-kegiatan asuransi yang diintegrasikan ke dalam laporan kinerja yang lebih luas. Dalam hal ini, manajemen mengambil tanggung jawab penuh untuk semua pelaporan terkait sampai pada pelaporan ke komite audit. Hal ini dapat dilihat dalam contoh suatu bank. Manajemen menyusun laporan kuartalan untuk komite audit yang meliputi status dan semua rekomendasi dan tindakan manajemen di bidang asurans dan temuan-temuan dari auditor internal, auditor eksternal, dan pihak-pihak lain. Laporan ini itu menyoroti apakah recommendation action masih pending atau belum diapa-apakan, atau penanganannya sedang berjalan, atau pelaksanaannya sudah tuntas atau komplit dalam bentuk dashboard untuk digunakan senior manajemen dan komite audit. Sesuai dengan implementasi tenggat waktu atau deadlines, email akan dikirim kepada manajer yang bertanggung jawab meminta konfirmasi dari manajer tersebut apakah action sudah diimplementasikan atau belum. Nah, di sini auditor internal juga bisa menggunakan yang namanya tracking log atau daftar siapa yang sudah atau belum melaksanakan tindak lanjut. Jadi tracking log ini disiapkan dan diberikan oleh risk manager kepada komite audit untuk memonitor tindak lanjut dari manajemen itu sendiri. Nah, yang keenam kita berbicara mengenai pemanfaatan sistem elektronis dalam tindak lanjut ini sendiri. Perusahaan mungkin memutuskan untuk memasang suatu sistem yang dirancang organisasi itu sendiri atau dibeli dari software suppliers untuk membuat proses tindak lanjut lebih efektif dan efisien. Dalam cara ini, mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan menugaskan para manajer di bawah mereka. Upaya-upaya tindak lanjut ini dipantau oleh sistem atau yang disebut tadi tracking system yang menelusuri setiap langkah tindak lanjut dan penyelesaiannya. Di dalam pemanfaatan sistem elektronik ini dikenal namanya automated emails. Automated emails ini mengingatkan para manajer tentang tugas-tugas yang harus dilakukan oleh manajer berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal. Sistem ini memungkinkan para pelaksana kegiatan tindak lanjut untuk menambah dan mengurangi daftar tugas yang pending. Lalu keunggulan lain dari sistem ini adalah pelaporannya yang up to date. Sistem ini dapat fasilitas untuk memasukkan data dan fasilitas yang untuk melihat laporan untuk individu terkait dengan tugas tersebut. Software tool seperti ini sangat membantu terutama di perusahaan besar di mana para manajer beroperasi di berbagai daerah dan juga berbagai negara. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kebijakan prosedur. Kebijakan dan prosedur tindak lanjut ini bisa saja berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Ada contoh di mana audit internal itu sendiri meminta para manajer melaporkan kembali apakah manajemen action sudah diimplementasi dan kemudian melaporkan umpan balik kepada senior manajer dan komite audit. Suatu kegiatan audit internal pemerintah mencantumkan proses tindak lanjut dalam rencana auditnya. Setiap assurance review menjadwalkan
dalam 3 bulan berikutnya apa-apa yang harus diselesaikan dan penugasan asuransi yang berlaku. Lingkup pekerjaan tindak lanjut berbeda dari satu organisasi dengan organisasi lainnya. Namun, kunci kesuksesannya itu terletak pada update dari manajemen mengenai apa yang telah mereka lakukan dan menyelesaikan tindakan-tindakan yang telah disepakati antara auditor internal dengan auditi. Dalam tindakan-tindakan dengan prioritas tinggi, bagian audit mengambil sebagian tugas untuk memeriksa efektifnya tindakan tersebut seperti menguji efektifnya suatu kegiatan. Sebelum sudah dibahas pengaturan tindak lanjut dalam Sebelumnya sudah dibahas pengaturan tindak lanjut dalam piagam audit atau audit charter. Jika tindak lanjut dilaksanakan dengan cara-cara yang dijelaskan, CAE itu perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur pendukung yang dikomunikasikan para manajer dan auditor internal agar mereka memahaminya. Kebijakan ini misalnya menjelaskan yang pertama, tujuan-tujuan mengapa tindak lanjut ini harus dijelaskan. Yang kedua, bagaimana melakukannya. Lalu yang ketiga, berapa sering tindak lanjut perlu dilakukan. Lalu yang terakhir, bagaimana tindak lanjut ini dijadwalkan dan diprioritaskan dalam jadwal organisasi dan rencana audit internal. Lalu yang ke-8, sekarang saya akan membahas mengenai studi kasus. Nah, studi kasusnya ini mengenai sistem pemeringkatan audit yang telah saya jelaskan contohnya di sebelumnya. Jadi ada tabel-tabel yang berisi mengenai kata sifat dan juga penjelasannya. Praktik mencantumkan peringkat dalam laporan audit internal untuk menonjolkan atau merangkum hasil audit bukanlah hal baru. Chambers mulai memikirkan dan memberi kuliah tentang pro dan kontra dari pemeringkatan ini lebih dari 10 tahun lalu. Rating seringkali dilakukan berdasarkan hasil menyeluruh dari suatu audit dan dinyatakan dengan kata sifat, adjectival forms, seperti satisfactory atau memuaskan, need improvement, perlu perbaikan, atau unsatisfactory atau tidak memuaskan. Apapun metodologi yang digunakan, tujuan penyajian rating umumnya sama, ya ini adalah cara ampuh untuk menarik perhatian manajemen dan dewan pada keberhasilan atau bottom line fungsi audit internal. Dari pengalaman Chambers, eksekutif manajemen dan audit komite cenderung paling menghargai dicantumkannya rating. Rating memungkinkan mereka cepat fokus pada apa yang penting dalam laporan audit internal. Seorang CEO mengatakan pada Chambers, ketika menerima laporan audit internal, hal pertama yang dicarinya adalah ratingsnya yang diperoleh dari auditi. Jika hasilnya satisfactory, maka ia akan membuang laporan tersebut ke tempat sampah. Tetapi jika ratingnya needs improvement, ia akan menaruh laporan tersebut ke dalam kotak dan akan diperiksa besoknya. Lalu jika hasilnya unsatisfactory, ia akan memasukkan dalam tasnya lalu dibaca di dalam kereta api selama perjalanan pulang. Sementara itu, seorang ketua komite audit menyatakan bahwa rating dapat menyinari cahaya dan membantu komite audit untuk memusatkan perhatian pada temuan-temuan yang dianggap penting. Namun meskipun rating mungkin merupakan cahaya untuk beberapa pihak, rating itu juga merupakan penangkal penting, petir untuk pihak lainnya. Ratings dapat menjadi alat yang sangat ampuh. Namun jika manajemen dan audit memberikan penekanan yang berlebihan, rating itu cenderung berdampak macam-macam terhadap para auditi yang kinerjanya dirangkum dalam satu kata saja, yaitu unsatisfactory. Nah, masuk ke bagian pembahasan. Dalam satu kuliah yang dijalani oleh Chambers menyimpulkan beberapa konsekuensi yang tidak dikehendaki dari rating dalam laporan audit internal. Yang pertama, ratings itu mendorong perpecahan antara audit internal dan operating management. Hal ini terutama benar ketika ratings digunakan sebagai indikator negatif dalam rencana performa manajemen. Dalam hal tertentu, para manajer yang bertanggung jawab dapat kehilangan beberapa atau semua insentif penghasilan yang mereka terima. Dalam organisasi lain, para manajer yang area tanggung jawabnya mereka mendapatkan unsatisfactory rating harus menghadap komite audit untuk menjelaskan rencana-rencana perbaikan. Seorang CAE menceritakan pada Chambers bahwa ketika ia menyampaikan unsatisfactory rating dalam laporan audit, itu adalah tanda atau sinyal bahwa manajer yang bertanggung jawab harus dipecat. Dalam hal ini tidak mengherankan jika
ratings itu menjadi lightning rods atau penangkal petir. Lalu yang kedua, ratings itu menambah waktu untuk memproses laporan, meningkatkan waktu untuk menyelesaikan laporan akhir dari audit. Salah satu penyumbang terbesar dalam tertundanya penyelesaian laporan audit adalah waktu yang diperlukan untuk memberikan tanggapan atau persetujuan terhadap draft laporan. Para chief audit eksekutif dalam roundtable discussion baru-baru ini mengakui bahwa masalah ini lebih hebat ketika terjadi rating yang negatif. Masalah ini begitu gawat sehingga beberapa CAE tidak memberikan rating sampai sesudah manajemen memberikan tanggapan. Praktik ini tentunya tidak membuat hubungan antara audit internal dan manajemen menjadi bersahabat. Lalu yang ketiga, rating dapat mengurangi pentingnya temuan audit. Jika rating hanya dikenakan pada laporan akhir dan tidak pada masing-masing temuan, pembaca mungkin melewatkan hasil-hasil penting dalam laporan audit. Ketergesa-gesaan mencari dan membaca rating dapat mengurangi kemampuan pembaca. Lalu yang keempat, manajemen akan kurang terbuka terhadap tim audit untuk mengungkapkan kelemahan-kelemahan pengendalian. Ini adalah sifat manusia yang tidak akan menarik perhatian orang lain terhadap kelemahan diri sendiri. Jika konsekuensi untuk menyampaikan kelemahan-kelemahan kepada tim audit internal yang berpotensi kehilangan insentif penghasilan, banyak manajer akan bersikap biar saja auditor internal sendiri yang mencari dan menemukan kelemahan ini. Hal ini akan menghambat atau mengurangi nilai tambah yang diberikan oleh audit internal. Jadi dari 4 kelemahan dari ratings ini, kita sangat mudah menyimpulkan bahwa ratings ini lebih banyak dampak negatifnya daripada manfaatnya. Tetapi penting untuk diingat bahwa para pemangku kepentingan yang bergantung pada peran audit internal sering memperoleh banyak manfaat dari adanya rating. Oleh karena itu, sebelum mengambil kesimpulan dengan terburu-buru, perlu ada diskusi yang mendalam dengan eksekutif manajemen dan audit komite. Untuk mereka yang menggunakan rating dalam laporan audit internal, ada 5 poin penting yang harus diingat untuk mengurangi dan menghilangkan tantangan yang ada terkait dengan rating ini. Yang pertama, itu tentukan rating yang dipahami dengan baik dan yang mencerminkan secara akurat hasil audit. Bersikap seobjektif mungkin dalam memberikan rating. Jangan memungkinkan auditif berpeluang menuduh auditor bias. Lalu yang kedua, komunikasikan rating scheme sejak awal. Adalah fair jika manajemen memahami aturan main sebelum permainan dimulai. Lalu yang ketiga, itu tentukan kriteria yang objektif untuk memeringkat temuan laporan. Koordinasikan dengan manajemen sebelumnya dan pertahankan hal ini. Kriteria yang dirumuskan dengan jelas akan selalu membuat kedudukan auditor lebih dapat dipertahankan ketika terjadi perbedaan dalam rating yang diberikan kemudian. Lalu yang keempat, berikan manajemen peluang untuk menanggapi dari draft ratings dan masukkan tanggapan-tanggapan yang ada dalam laporan final. Chambers sangat keberatan untuk memberikan ratings hanya setelah manajemen memberikan tanggapan terhadap draft laporan. Kita mungkin memenangkan perdebatan-perdebatan kecil, tetapi auditor kalah dalam perdebatan tersebut. Lalu yang kelima, hindari penggunaan rating sebagai hukuman terhadap money management, terhadap manajemen atau para pejabat pelaksana. Inilah alasan terbesar mengapa rating menjadi penangkal petir. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Suatu komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penugasan asurans dan terjadi selama proses penugasan tersebut berlangsung. Maka dari itu perlu untuk membahas segala sesuatu komunikasi dalam penugasan asurans mulai dari awal sampai akhir dengan tidak melupakan gagasan dari 5C. Selain komunikasi dalam penugasan asurans, penting juga untuk membahas mengenai prosedur-prosedur tindak lanjut. Hal tersebut dikarenakan penugasan asurans tidak berhenti sampai dengan penyampaian laporan akhir oleh pimpinan fungsi audit internal kepada Dewan Senior Manajemen yang bidang atau areanya menjadi target auditor, auditor independen, dan lain-lain. Auditor internal harus memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi memang melaksanakannya.
Ketika saran dan temuan audit internal yang tidak dilaksanakan, menyebabkan perusahaan harus berurusan dengan berbagai regulator. Studi kasus yang diambil dalam makalah ini adalah mengenai sistem pemeringkatan audit dalam laporan audit beserta dengan solusinya. Ada beberapa masalah yang dijabarkan, antara lain rating mendorong perpecahan antara audit internal dan operating management, lalu ratings menambah waktu untuk memproses laporan, ratings dapat mengurangi pentingnya temuan audit, dan manajemen akan kurang terbuka terhadap tim audit untuk mengungkapkan kelemahan-kelemahan pengendalian. Dari permasalahan di atas itu ada beberapa solusi. Yang pertama itu menentukan rating yang dipahami dengan baik dan yang mencerminkan secara akurat hasil audit. Lalu yang kedua, itu harus mengkomunikasikan rating scheme sejak awal. Lalu yang ketiga, tentukan kriteria yang objektif untuk memeringkat temuan atau laporan, lalu memberikan manajemen peluang untuk menanggapi draft dari rating dan masukan serta tanggapan yang ada dalam laporan final. Dan yang terakhir itu, kita harus menghindari penggunaan rating sebagai hukuman terhadap manajemen atau pejabat dan pelaksana. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Daniel dan juga teman-teman yang telah memperhatikan. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand dan membuka mic-nya jika ditunjuk. Oke, yang pertama ada Saudara Gideon. Saudara Gideon dipersilakan untuk open mic dan memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih Michael atas kesempatannya. Saya Gideon Christian dengan NIM belakang 42. Ingin bertanya, tolong sebutkan dan jelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan action plan untuk memperbaiki temuan itu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Gideon. Selanjutnya dipersilakan untuk Saudara Henry untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Henry Gunawan dengan NIM belakang 14 ingin menanyakan bagaimana langkah yang diperlukan untuk membuat laporan akhir dari auditor internal. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Henry atas pertanyaannya. Lalu ada Saudara Fajar. Dipersilakan Saudara Fajar untuk pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fajar dengan NIM 12.18.009 mau bertanya. Bisa tolong dijelaskan tujuan dari proses tindak lanjut setelah penyerahan laporan akhir itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin saya akan berpikir terlebih dahulu tentang jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Mohon menunggu sebentar, akan saya pikirkan. Terima kasih teman-teman.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman untuk menunggu saya memikirkan jawabannya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gideon terlebih dahulu. Jadi, tadi saudara Gideon bertanya, tolong sebutkan dan jelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan action plan untuk memperbaiki temuan. Jadi, kalau saya menemukan jawabannya itu ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan action plan untuk memperbaiki temuan. Yang pertama pasti harus menemukan masalah terlebih dahulu atau problem. Lalu yang kedua ada root cause atau akar penyebab dari masalah tersebut. Bisa ditemukan menggunakan berbagai metode seperti 5 why, lalu fishbone chart dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada correction, action untuk menghilangkan masalah. Hanya menghilangkan masalah untuk sementara waktu dan memungkinkan masalah yang sama terjadi kembali. Lalu yang keempat itu ada corrective action, tindakan yang menghilangkan penyebab dari nonkonformitas yang terdeteksi atau situasi lain yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir preventive action, tindakan untuk menghilangkan penyebab dari nonkonformitas atau ketidaksesuaian yang berpotensi terjadi atau situasi lain yang tidak diinginkan. Sebelumnya saya ingin memberikan contoh dari 5 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan action plan untuk memperbaiki temuan. Jadi yang pertama, contoh pertama yaitu contoh dari problem. Misalnya ada problemnya pada saat internal audit ditemukan bahwa Departemen HRD belum membuat rencana training sesuai dengan requirement dari internal prosedur. Lalu contoh yang kedua itu contoh dari root cause atau akar penyebab adanya pergantian personel pada HRD atau personel baru yang belum mengerti tugas pembuatan rencana training karena belum diinformasikan atau belum di-training. Lalu contoh dari correction itu koreksinya adalah membuat rencana training untuk tahun berjalan secepatnya, target sampai akhir bulan, dan correction ini hanya menghilangkan masalah. Dalam hal ini rencana training yang belum dibuat harus dibuat secepatnya. Tetapi corrective action-nya contohnya adalah karena akar permasalahannya adalah personel HRD yang belum mengerti kewajibannya, maka untuk menghilangkan akar masalah ini kita itu harus memberikan training kepada orang yang terkait kewajiban yang harus dijalankan berdasarkan internal prosedur yang ada maupun klausul ISO tersebut. Lalu yang terakhir ada preventive action. Jadi bagaimana kita mencegah adanya non-conformity yang terjadi karena adanya pergantian personel. Mungkin kali ini terjadi di HRD di bagian HRD karena adanya pergantian personel. Bisa saja berikutnya terjadi di departemen yang lain karena adanya pergantian personel. Maka dari itu, salah satu preventive action yang bisa diterima adalah menerapkan prosedur pergantian personel, di mana jika ada pergantian personel, maka atasan wajib memberikan training terkait internal prosedur yang mesti dijalankan. Sekian jawaban dari saya. Mungkin Gideon, apakah sudah cukup? Ya, sudah Michael. Terima kasih. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Henry. Jadi saudara Henry bertanya, bagaimana langkah yang diperlukan untuk membuat laporan akhir dari auditor itu sendiri? Jadi saya menemukan ada beberapa langkah. Yang pertama, yang pastinya kita harus membuat cover. Cover itu isinya judul laporan, lalu nama auditor yang bertanggung jawab, tanggal akhir audit, dan nama perusahaan atau unit bisnis yang diaudit. Lalu yang kedua, itu kita harus membuat draft pendahuluannya. Bagian ini itu memberikan gambaran umum kepada manajemen dan isinya itu adalah area dan proses yang diaudit, lalu standar mana yang memberikan dukungan untuk melaksanakan audit, misalnya ISO 9001 atau ISO 14001. Selain itu, bagian ini berisi mengenai alasan mengapa audit itu perlu dilakukan. Lalu yang ketiga, itu kita harus membuat ringkasan eksekutif. Jadi penjelasan ini berisi mengenai apa yang diaudit, lalu tujuan auditnya apa, ruang lingkup, tanggal mulai sampai tanggal akhirnya. Lalu yang keempat itu ada kita harus menjelaskan terminologi yang digunakan. Bagian ini menunjukkan istilah-istilah yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan sehingga semua orang itu bisa memahami informasi yang disajikan.
Lalu yang kelima, kita itu harus mendiskusikan rencana audit. Rencana audit ini harus menyebutkan siapa yang bertindak sebagai auditor utama dan mencantumkan kualifikasinya bersama auditor dengan tim lain. Selain itu, di sini kita juga harus menjelaskan tahapan yang diikuti selama audit. Alat untuk proses pemetaan dapat membantu dan kinerja mana yang digunakan untuk memilih dokumen yang dievaluasi dan orang yang diwawancarai. Lalu yang keenam, kita harus menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan. Kita harus menjelaskan fakta dan bukti yang ditemukan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar atau temuan-temuan itu kita harus menjelaskan fakta dan buktinya. Lalu yang ketujuh itu kita mendiskusikan yang namanya rekomendasi. Auditor harus menyimpulkan laporan dengan bagian tentang rekomendasi untuk perbaikan organisasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan rekomendasi. Yang pertama itu harus bersikap positif. Auditor harus fokus apa yang terjadi saat ini dan bagaimana aspek positifnya dapat diterapkan kepada area atau proses yang tidak efisien. Jadi harus bersifat optimis. Ini maksudnya pasti ada jalan di setiap masalah yang ada. Lalu yang kedua, itu harus spesifik. Auditor harus sangat jelas dan spesifik tentang aspek mana yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tindakan mana yang harus diterapkan untuk menjamin kepatuhan. Jadi di sini juga harus dijelaskan secara spesifik siapa yang perlu bertindak dalam temuan ini. Lalu yang ketiga itu harus ringkas. Auditor harus membuat rekomendasi yang singkat dan hanya menyertakan informasi dan detail yang benar-benar diperlukan. Begitu Saudara Henry, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Saudara Michael. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fajar. Saudara Fajar tadi bertanya, tolong dijelaskan tujuan dari proses tindak lanjut setelah penyerahan laporan akhir. Jadi secara umum tujuannya itu pasti untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari laporan audit itu sendiri. Tetapi secara spesifik tujuan dari tindak lanjut audit itu ada 4. Yang pertama membantu eksekutif dalam mengarahkan tindakan yang akan diambil terkait dengan hasil audit. Lalu yang kedua mengevaluasi kinerja lembaga audit itu sendiri. Hasil tindak lanjut audit dapat menjadikan ukuran yang baik untuk menilai dan mengevaluasi kinerja lembaga audit seperti menilai tingkat kehematan pelaksanaan audit. Lalu yang ketiga itu memberikan masukan bagi perencanaan strategis audit kinerja pada lembaga audit. Dengan adanya tindak lanjut audit dapat melakukan perbaikan dan perencanaan audit di masa mendatang. Lalu yang terakhir itu mendorong pembelajaran dan pengembangan auditi. Kegiatan tindak lanjut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan kegiatan auditi. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab dari Saudara Fajar? Sudah, Michael. Terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang saya akan membuka sesi tanya-jawab, sesi kedua. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa mengangkat tangannya. Mungkin masih ingin tahu tentang hal-hal lain dari apa yang telah saya presentasikan, boleh mengangkat tangannya. Ya, apakah sudah tidak ada? Mungkin saya mungkin saya beri waktu sekitar 10 detik lagi. Jika tidak ada, maka akan saya tutup. Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka presentasi ini akan saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Daniel dan juga teman-teman yang telah memperhatikan. Sekarang saya akan serahkan kembali kepada Bapak Daniel untuk diberikan tambahan dan kritik saran. Ya, terima kasih kepada Saudara Michael yang sudah mempresentasikan mengenai komunikasi, assurance, dan rencana tindak lanjut. Ya, jadi apa yang sudah nyantol. Ya,
apa yang sudah dilakukan sebenarnya ini relatif lengkap dari katakan bukan relatif lengkap dari materi hari ini saja, tapi apa yang kita pelajari sebenarnya cukup lengkap, sudah relatif lengkap karena dari awal perencanaan sampai kemudian kemarin minggu-minggu kemarin pelaporan sampai hari ini rencana tindak lanjut. Itu ya, setelah itu sebenarnya minggu depan itu tinggal bagaimana proses konsultasinya. Tapi kan selama ini selama berjalan perkuliahan Anda sudah saya ceritakan bagaimana sebenarnya proses yang namanya auditor internal itu adalah proses konsultasi, bukan lagi sebagai menghakimi, bukan sebagai polisi, tapi sebagai tugas-tugas yang kemudian lebih konsultatif, sifatnya lebih memberikan konsultasi terhadap temuan, terhadap kemudian apa yang harus dilakukan untuk perbaikan ke depan. Nah, hari ini lebih tepatnya sebenarnya RTL itu adalah rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut itu apa sih? Komunikasi assurance-nya. Komunikasi assurance-nya bahwa kemudian kalau kita tahu assurance itu berarti memberikan tingkat keyakinan. Ini bagaimana sebenarnya lebih pada komunikasi, memberikan keyakinan ke dalam, juga terus sebenarnya bahwa hasil temuan kita itu menjadi sesuatu yang itu bisa kita komunikasikan kepada pihak eksternal. Nah, nanti bagaimana ceritanya secara konkretnya itu nanti akan saya ceritakan di bagian akhir. Nah, sedangkan rencana tindak lanjut adalah dari semua masukan yang sudah kita berikan, rekomendasi yang kita berikan kepada manajemen, itu kemudian ditindaklanjuti, harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Tapi setelah itu tidak hanya selesai sampai di situ, karena kemudian harus kita yakinkan bahwa perbaikan itu sudah benar-benar dilakukan. Dengan apa? Kita melakukan rechecking, kita melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, di monitoring evaluasi kita kemudian memberi apa ya? Kita menerima keyakinan bahwa apa yang kita sudah rekomendasikan berjalan. Apakah berjalannya keseluruhan atau sebagian? Nah, itu hal yang kemudian kita bisa persyaratkan. Nah, kemudian dari situlah kemudian bisa ada proses konsultasi sebenarnya dari hasil-hasil temuan itu. Hasil konsultasi yang lebih besar, baik itu pada tiap unit-unit yang kita periksa, yang kita audit, maupun unit yang lebih besar, ya, dalam hal ini manajemen puncak, gitu, eksekutif. Seperti apa, gitu, ya, kemudian harus kan. Mereka kemudian pasti membaca kan audit kita, dan kemudian ada konsultasi yang kemudian seperti ini katakanlah ini yang kaitannya operasional, kaitannya dengan ketaatan SPI mungkin harus dilakukan dengan pengendalian yang seperti apa. Sedangkan lebih jauh lagi kemudian hal-hal yang strategis. Nah, itu seperti apa itu, dan kemudian jatahnya eksekutif yang kemudian ngobrol dengan kita gitu. Seperti apa harusnya perbaikan ini dilakukan, sebaiknya seperti apa kemudian hal yang belum diperbaiki itu bisa dilanjutkan rencana kerja ke tahun depan, ataukah ini sebenarnya rencana kerja yang kita bisa selesaikan sekarang, and so on and so on. Nah, itu proses konsultasi yang itu sebenarnya kita bisa lakukan setelah pasca rencana tindak lanjut itu kita monitoring dan evaluasi, begitu. Nah, jadi artinya apa? Bahwa audit internal itu diawali dengan proses perencanaan. Ya, sekali lagi kita flashback. Sekali lagi akan menjelaskan bagaimana proses dari internal audit itu dilakukan. Tidak ada jauh bedanya dengan yang lain sebenarnya, dengan bisnis yang lain, dengan kegiatan yang lain, maupun dengan yang namanya audit eksternal. Hanya lingkupnya, skopannya saja yang berbeda. Jadi diawali dengan perencanaan. Dari perencanaan itu di awal tahun itu atau sebenarnya akhir tahun sebelumnya. Seperti sekarang ini saat-saat kebetulan saya sudah merencanakan dan sudah dimasukkan program kerja untuk audit internal tahun depan di lembaga yang kebetulan ya Anda tahu ya, saya bekerja di membantu di sebuah KSP atau CU. Dan di situ sudah saya lakukan kemudian dengan apa? Dengan program kerja yang tahun kemarin belum berjalan, yang sekarang sudah berjalan, kita semakin efektifkan, dan kemudian ada program-program baru yang kita masukkan. Ya, karena saya kebetulan adalah pengawas, saya berurusan dengan governance, jadi kemudian tetap aja tarif itu yang jadi rencana saya ternyata sekarang sudah berkembang menjadi tarif, ya.
menurut undang-undang yang baru, aturan yang baru, sehingga transparansi dan akuntabilitas sudah berjalan, ya tetap berjalan. Responsibilitas kami tambahi ada beberapa, kemudian karena terkait dengan kami menggunakan sistem informasi baru, ada responsibilitasnya seperti apa gitu ya, kemudian yang kami tambahkan. Yang lama tetap kami lakukan, yang baru kemudian tanggung jawab termasuk independensi tetap seperti ya umumnya, karena itu kan sikap mental ya, itu yang kami jaga antar unit dan sebagainya. Tapi kemudian ternyata dari masukan kami ada perubahan di aktivitas manajemen, aktivitas eksekutif di tahun depan. Nah, terus kemudian fairness tetap, terus kemudian ditambahkan dengan keluhan anggota atau keluhan konsumen yang dimasukkan sebagai kemudian kami items, sebagai salah satu items, juga termasuk kemudian bagaimana menyamakan semua progress report itu antar unit itu menjadi satu progress report yang sama, dan kemudian sustainabilitas mengenai keberlanjutan. Nah, kemudian itu seperti apa yang perlu kami tambahkan. Salah satunya tentu saja memasukkan Z-score ya sebagai alat ukur untuk mengetahui analisis kebangkrutan dan financial distress. Jadi urusannya dengan analisis yang lebih ketat. Kalau Camels berarti ikut kebijakan, jadi tetap ada Camels karena itu adalah kebijakan pemerintah. Terus kemudian PERS itu kebijakan dari lembaga, katakanlah lembaga gerakan CO internasional, dan kemudian ada lagi Z-score yang itu jadi salah satu alat ukur untuk keberlanjutan usaha. Nah, kayak itu ditambahkan. Jadi ya ada yang tetap yang sudah jalan kita jalankan, ada hal yang baru. Jadi yang sekarang itu lebih complicated, lebih lengkap gitu ya. Itu rencana yang kami siapkan, program kerjanya sudah disusun, tinggal di ACC. Nah, itu yang kemudian itu di awal perencanaan untuk tahun depan. Katakanlah mengawalinya seperti itu. Nah, kemudian dalam proses berjalannya, atau yang kemudian tahun kemarin lah. Tahun kemarin perencanaannya adalah menggunakan tarif, ya. Belum ada S-nya. Nah, itu seperti apa itu yang kemudian kita perbaiki sekarang menjadi tarif. Nah, kemudian dalam prosesnya, proses auditnya, itu ya kemudian yang saya bisa ceritakan, ini kan proses perencanaannya, supaya nggak saya mengawali dari 1 tahun yang lalu, tapi apa yang saya kerjakan sekarang, itu yang lebih mudahnya. Nah, kemudian dalam prosesnya, kami melakukan auditnya. Nah, auditnya tentu saja bekerja sama dengan SPI, Sistem Pengendalian Internal, karena mereka adalah kepanjangan tangan kami untuk melakukan aktivitas audit ini ya, ketaatan, compliance audit, bagian SOP simpanan, SOP kredit ya, yang kaitannya dengan usaha kami. Jadi itu menjaga, ya katakanlah penjaga awalnya gitu ya, penjaga awal dari bagaimana proses audit itu diawali untuk audit internal maupun eksternal. Nah, mereka mengawalinya dengan begitu, SPI. Nah, kemudian kami bekerja sama, ya seperti yang sudah sering saya ceritakan, bagaimana SPI itu menjadi bagian dari tim audit. Kemanapun kami pengawas berangkat, ada SPI untuk mereka belajar. Kemanapun SPI berangkat, maka kami juga akan mengikuti. Ada yang kami tugaskan itu ada wakil ketua kami yang kemudian ikut terus dalam proses itu, dan kemudian saya sebagai ketuanya yang kemudian selalu ikut minimal di exit meeting. Nah, itu untuk memastikan pekerjaan dari SPI ini berjalan. SPI punya rekomendasinya terkait dengan ketaatan. Nah, itu salah satu item yang kami tangkap sebagai awal kami melakukan kepengawasan dalam hal ini nasional, itu cukup dikerjakan oleh SPI. Ya, karena apa? Kita ngomongin yang resiko yang lebih besar. Hal-hal yang strategis ngomongin resiko yang lebih besar. Nah, proses kepengawasan, jadi sama SPI jalan, itu menjadi masukan bagi kami, jadi bagian juga dari pekerjaan kami. Kami juga jalan, bukan hanya di masing-masing kantor cabang, tapi juga kami menjalankannya di masing-masing entitas. Entitas ini departemen ya, departemen yang ada di dalam
usaha kami gitu ya, ada departemen keuangan, ada departemen YSPI yang bersama dengan kami, terus kemudian ada HRD seperti yang diceritakan oleh tadi yang lain. Ya, ada 9 entitas. Ya, katakanlah kami punya 11 kantor cabang dan kami punya 9 entitas. Itu Michael yang tahu seperti apa kondisinya kemarin ya, yang sempat ikut melakukan audit interim di tahun kemarin. Nah, dari proses itu kemudian kami kemudian melakukan pemeriksaan di setiap unit dan entitas itu, kemudian temuan kami bukan sekedar taat, tapi kelola. Laporannya jelas seperti apa yang disampaikan tadi ya. Beda sebenarnya. Kebetulan kan berangkat dari condition-nya, terus kaos, efek, terus kemudian apa tadi saya lupa bagaimana kriterianya, dan kemudian di terakhir rekomendasi saya memodifikasinya karena sesuai dengan kebutuhan lembaga. Jadi yang pertama itu adalah finding-nya, temuannya apa, karena kami tidak lagi masukkan kriteria. Karena apa? Kriterianya sudah dibuat oleh teman-teman SPI. Jadi kriterianya dari SPI, yang kemudian temuan-temuannya yang lebih detail lagi secara strategis sudah dibuat, sehingga kami tidak perlu menempatkan condition di kriteria itu di belakang. Karena kriteria itu sudah dilakukan oleh SPI. Sehingga kami kemudian menempatkan yang pertama itu adalah temuan audit, finding ya, atau sebabnya. Temuannya apa? Temuannya apa, yang tahapan kedua baru kemudian sebabnya apa, kausnya apa yang penyebabnya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Belakangnya adalah efek. Ya, efeknya apa? Nah, efek itu yang bersifat jangka pendek di kaitannya dengan aktivitas yang 1 tahun berjalan. Tapi kemudian di belakangnya kami tambahkan dengan yang namanya dampak seperti apa? Karena kalau efek itu berarti sifatnya hanya jangka pendek, atau kami batasi itu 1 tahun. Tapi kalau yang kemudian yang namanya impact, ya resiko apa yang harus kami kelola, yang harus kami mitigasi. Nah, sebenarnya kemudian audit internal yang saya jalankan dengan risk-based internal audit ini yang kami antisipasi. Kalau yang namanya efek itu sifatnya taktis 1 tahunan, itu bisa dikerjakan oleh manajemen langsung menjadi masukan, langsung saya berikan. Tapi kalau kemudian namanya impact itu berarti sifatnya jangka panjang. Nah, ini yang harus kami mitigasi untuk menjadi perencanaan pada tahun-tahun mendatang. Baru di bagian terakhir itu rekomendasi. Jadi tetap berpegang pada 5C itu, tapi sebenarnya kami menjalankan 6C karena apa? Yang C yang di sini dijelaskan oleh Michael itu yang terkait dengan efeknya itu kami bagi 2 menjadi efek yang jangka pendek dan efek yang jangka panjang yang kami namakan itu impact. Jadi sebenarnya kemudian saya menggunakan metode yang kalau di depan itu kriterianya kami masukkan, itu kan sudah hasil temuannya SPI yang kami pakai, kami sebenarnya menjalankan dengan 7C. Jadi ya seperti itu kondisinya. Ini saya ceritakan supaya Anda tahu gambarannya, tidak sekedar teorinya yang sudah disampaikan dengan baik oleh Michael dengan sangat lengkap. Saya hanya menambahkan praktiknya yang kebetulan saya menjalaninya. Jadi tidak sekedar omdo, tapi ini yang kebetulan betul-betul kami lakukan. Nah, kemudian yang kami lakukan adalah kemudian setiap kan ini satu semester. Jadi per buat 1 semester kedua kami kemudian dari hasil itu kan kami buat laporannya, laporannya kami buat laporan 1 semesteran, terus rekomendasinya kami berikan. Nah, rekomendasi ini untuk dijalankan pada semester selanjutnya. Seperti apa? Nah, ini berarti apa? Ada RTL sementara yang kami sudah berikan. Nah, kemudian
Setelah itu kan dilakukan perbaikan, langkah-langkah perbaikan oleh kawan-kawan manajemen. Ya, untuk yang SPI itu per 3 bulanan, sedangkan kami per 6 bulanan. Nah, setelah 6 bulan, jadi 3 bulan pertama SPI berangkat sendiri, 3 bulan 3 bulan yang kedua itu SPI ditemani oleh pengawas, sedangkan kalau kemudian yang di triwulan kedua itu kami yang audit internal dalam hal ini pengawas didampingi oleh SPI. Karena apa? Rekomendasinya SPI lah yang kami pakai untuk melakukan pengawasan. Nah, itu yang kemudian muncul menjadi apa? Menjadi kemudian rekomendasi yang kami berikan di semester keduanya. Ya, jadi di semester genapnya. Nah, triwulan ketiga itu siapa yang melakukan cek-recek bahwa kemudian apakah semua perbaikan yang kami lakukan sudah dijalankan, baik SPI maupun kepengawasan, itu yang jalan SPI dulu. Jadi prosesnya gitu, SPI ke pengawasan. Jadi SPI yang jalan dulu untuk melakukan rekomendasi, sedangkan saya ada di sana. Karena kan tim SPI itu didampingi oleh pengawas, dalam hal ini oleh yang tiap operasional, tiap kesehariannya, aktivitas hariannya itu ditemani oleh wakil ketua pengawas, sedangkan saya turun pada saat kemudian melakukan exit meeting, ya, pertemuan akhir dari setiap proses program audit yang dilakukan. Nah, setelah semester kedua itu setelah triwulan ketiga, jadi triwulan pertama di semester kedua bulan 7 sampai 9 itu. Nah, itu kan hasil temuan SPI muncul di belakang itu, ya, jalan kami roadshow di 11 TP. Nah, itu yang kemudian itu yang menjadi dasar untuk kami melakukan kepengawasan. Kepengawasannya kami lakukan pada bulan 10. Karena apa? Ini karena apa? Perbaikan-perbaikannya harus segera dilakukan. Karena apa? Bulan 11 itu interim dari audit eksternal. Tuh, ya. Nah, prosesnya apa? Dari hasil yang dilakukan oleh SPI itu menjadi dasar kepengawasan kami untuk berangkat pada bulan ke-10. Nah, itu kan kami keliling juga ke masing-masing cabang. Hasilnya kemudian menjadi rekomendasi perbaikan untuk kemudian dilakukan perbaikan dengan segera hal-hal yang kritis, hal-hal yang beresiko, hal-hal yang terkait nanti proses audit eksternal dilakukan. Jadi seperti itu. Salah satunya contohnya apa? Ada kemudian temuan dari SPI. SPI mengambil sampel itu 20 dari masing-masing transaksi tahun ini. Baik simpan, pinjam, aset itu diambil transaksi maupun petty cash, ya, cash kecil itu yang sifatnya. Nah, Michael itu sudah pernah tahu apa yang diambil. Nah, itu kan diambil 20 gitu, ya. Dan kemudian diperbaiki. Nah, kemudian saya datang, kemudian saya tanya, apakah sudah ada perbaikan? Sudah, Pak, 100%. Sebentar, yang diperbaiki itu hanya sampel yang ditemukan oleh SPI atau semuanya? Ya, temukan SPI. Kamu hanya memperbaiki SPI. Bahwa kemudian proses audit itu tidak akan melihat hasilnya SPI. Bahwa kemudian apa yang dilakukan? Ya, saya kasih contoh ciri-cirinya bahwa kemudian audit itu ini seperti itu, ya. Ini proses pembelajarannya. Tiap tahun loh itu kami lakukan. Tapi ya ternyata mereka tetap aja melihat bahwa yang penting itu SPI. Nah, kemudian loh, ingat sangat banyak kalau kemudian yang dilakukan oleh audit eksternal itu bisa 30% loh dari total transaksi, bukan hanya 20 atau 30 gitu, ya. Nah, ini juga pembelajaran bagi SPI-nya untuk SPI memperbesar jumlah sampelnya. Jangan hanya 20 transaksi. Akhirnya kedandapan itu apa ya? Mereka audit eksternal itu jauh lebih luas, padahal beberapa orang itu sudah pernah ikut menjadi kepala kebetulan ada yang promosi naik, ada yang kemudian ya kepala TP itu kemudian kebingungan. Bukan hanya itu, kalau bisa setahun ke belakang.
Nah, mereka kesulitan, ya sudah, beberapa yang punya ciri-ciri yang saya jelaskan itu yang kemudian mereka teliti, mereka kemudian cek lagi. Nah, betul kan? Terus kemudian waktu interim datang, audit eksternal datang, yang dicek ya seperti apa yang saya ceritakan, tapi dengan jumlah yang lebih banyak, dengan jumlah yang lebih besar. Akhirnya ya lumayan lah gitu ya, hari-hari ini temuannya nggak terlalu banyak, ketaatannya meningkat dan sebagainya, karena bagaimanapun saya mantan auditor, saya ngajar mata kuliah audit, ya nggak mantan auditor sih, auditor itu kan mantannya ini kan cuma ininya aja sertifikasinya, tapi kalau dalam aktivitasnya kan tetap jalan terus. Nah, akhirnya lebih bisa terkontrol lah, lebih sedikit temuan, lebih hal-hal yang tidak material, and so on, jadi lebih baik gitu ya. Nah, dalam proses berjalan ini kan ada hal yang konsultasi yang kami lakukan. Pak, ini bagaimana Pak seperti ini? Bagaimana ini seperti ini? Jadi kemudian itu yang kami lakukan, sudah kami lakukan perbaikan, dan kami buatkan rekomendasi baru untuk perbaikan sepanjang 1 tahun ini, karena kan interimnya berhenti ya. Interim berhenti, sudah tutup, berarti artinya bahwa kemudian kami mengawalinya lagi dengan nol, dan itu menjadi program tahun depan. Nah, itu yang kami lakukan dengan apa? Dengan kemudian membatasinya pada ini loh, rekomendasinya ini yang menjadi penting. Nah, terus kemudian apa? Nah, dari temuan itu berarti kemudian apa? Dilakukan rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu adalah dari rekomendasi yang sudah ditemukan, terus dari rekomendasi yang sudah dikerjakan, ya itu kan kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Artinya bahwa kemudian apa yang kami lakukan di dalam yang kedua itu, di semester kedua ini adalah tindak lanjut, rencana tindak lanjut itu. Nah, kemudian karena kemudian menyeluruh 1 tahun, kami buatkan rencana tindak lanjut untuk tahun depan, ya, terkait dengan rencana kerja. Jadi rencana tindak lanjut itu adalah sebuah rencana dari proses monitoring dan evaluasi. Jadi kita membuat rencana, terus kemudian rencana itu kita lakukan, dalam hal ini adalah rencana audit, proses auditnya kita jalani, muncul hasilnya, muncul temuannya, muncul rekomendasinya. Oke, ya. Sudah kemudian muncul rekomendasinya, itu kita lakukan monitoring dan evaluasi. Kita lakukan pengawasan. Kita lakukan yang namanya kemudian cek dan recheck. Apakah bahwa kemudian apa yang kemudian kemarin kita rekomendasikan apakah dikerjakan. Dari rencana tindak lanjut itu adalah rencana pengerjaan dari proses temuan itu. Nah, kemudian apa yang kami dapatkan, ini nyatanya konkretnya bahwa ternyata diperbaikinya tidak semua, hanya sebagian. Yang itu kemudian apa? Ya kami evaluasi lagi untuk segera dilakukan perbaikan. Jadi RTL itu harus diperbaiki. Tapi kemudian apa yang terjadi, RTL ini menjadi rencana kerja pada tahun mendatang, pada tahun selanjutnya, tahun 2022. Tapi RTL yang sudah diperbaiki, RTL yang sudah dikerjakan, hasil monitoring dan evaluasi yang walaupun sebagian yaitu menjadi prestasi atau kinerja pada tahun ini. Tuh. Nah, kemudian bagaimana sebagian yang belum dikerjakan itu masuk pada rencana kerja tahun depan. Jadi RTL itu membuat rencana dari hasil monitoring dan evaluasi. Dari rencana, plan, do, action, controlling. Jadi kemudian setelah kemudian muncul controlling, proses monitoring dan evaluasi, kita akan membuat rencana ke depannya. Nah, kemarin proses-proses itu sudah kami lakukan. Jadi ya mohon maaf, saya tidak hanya menjalankan apa yang ada di buku secara teori gitu ya, kemudian cerita bukunya, tapi itu kemudian kami jalankan. Beberapa kemudian bahkan karena kebutuhan lembaga, bukan karena saya gitu ya, tapi karena kebutuhan lembaga, akhirnya malah sebenarnya lebih luas dari apa yang harus ada di buku ini. Contohnya 5C, kemudian kami membuatnya menjadi 7C gitu ya. Ada hal-hal lain bahwa kemudian audit internal itu bisa dilakukan tahunan, tapi karena kondisi lembaga yang memerlukan cepat, apalagi dalam kondisi pandemi, kami membuatnya itu per semester, sehingga semester
muncul monitoring evaluasi, muncul RTL. RTL ini kami buat rencana untuk semester selanjutnya, kami kerjakan lagi ya rencana itu, kemudian do, cek, action-nya, kami lakukan monitoring evaluasi, kemudian kami gabungkan keduanya temuan yang sebelumnya dengan temuan yang sekarang itu menjadi rencana aksi untuk tahun mendatang, tahun selanjutnya dalam program kerja. Nah, kayak begitu, itu bukan hanya katakanlah tempatnya Pak Dan, enggak, itu di semua perusahaan, di semua aktivitas itu juga pasti tetap seperti relatif sama seperti itu. Ya, plan, do, check, action itu bukan sesuatu yang mengada-ngada. Jadi kalau kita tambahkan bahwa plan, do, check, PDCA itu ya, check, action, atau kemudian POEC itu ya, planning, organizing, kemudian actuating, controlling, setelah itu adalah kemudian apa? Rencana tindak lanjut, follow up. Setelah follow up, itu kemudian menjadi planning, organizing, actuating, controlling lagi. Terus kemudian itu apa? Follow up. Follow up, jadi hasil controlling itu monitoring dan evaluasi, itu kemudian di follow up. Follow up-nya dengan apa? Membuat plan, membuat POAC baru lagi. Jadi itu proses yang berkelanjutan, proses yang terus-menerus, siklus yang harus jalan. Jadi selain POAC itu ada tengah-tengahnya itu adalah RTL atau follow up gitu ya. Nah, itu yang penting yang kemudian di dalam setiap perusahaan itu menjadi sebuah kesinambungan, aktivitas yang terus-menerus. Dalam perencanaan pasti kita lakukan juga rencana untuk kontrolnya, controlling, monitoring dan evaluasinya. Itu kayak begitu. Nah, dalam proses selama proses berjalan ini khusus untuk audit internal, bahwa audit internal sekarang di dalam setiap proses planningnya, kemudian organizing-nya, actuating dan controlling-nya, atau kalau kemudian PDCA-nya, planning, do, check, action, itu semua di situ kita adalah melakukan proses konsultasi. Jadi konsultatif yang terus-menerus. Jadi relasinya itu harus sangat dekat dengan yang namanya manajemen. Tidak kemudian memiliki jarak, tidak kemudian kita dalam artian menjadi polisi atau satpam menjaga atau watchdog, itu sudah lama, itu sudah cerita lama audit internal yang dulu seperti itu, seperti watchdog. Tidak, kita sekarang adalah konsultatif. Nah, proses konsultatif itu dilakukan pada tahapan-tahapan saat perencanaan, saat kemudian kita melakukan pengorganisasian, saat kemudian kita melakukan aksi, saat kita melakukan kendali atau controlling, monitoring, setelah itu ada monitoring dan evaluasi, yang di dalamnya itu kita melakukan yang namanya RTL atau follow up, itu semuanya ada proses konsultasi. Entah itu resmi yang kita kemudian dipanggil, entah kemudian mereka yang kemudian kita beri masukan, khususnya kan saya lebih memberikan masukannya kepada manajer ya. Dari manajer saya kemudian minta izin untuk memberikan masukan ke bagian keuangan dan sebagainya, atau inisiatif dari bagian keuangan meminta izin kepada manajernya untuk menghubungi saya, katakanlah ada hal yang baru. Contoh yang paling gampang, etap kan sudah diganti dengan EP gitu ya, walaupun resminya baru dipakai tahun 2025, tapi sudah bisa diterapkan mulai tahun 2022. Nah, itu saya yang tahu duluan ilmunya, saya bagikan. Saya minta izin kepada manajer untuk membagikan ke bagian keuangan, untuk kemudian bagian keuangan mulai menyiapkan diri kayak apa EP. Sudah saya berikan, ya tentu saja manajernya tinggal, ya karena relatif ya orangnya memang orang ekonomi, tapi kan orang studi pembangunan, bukan orang akuntansi. Wah, hal-hal yang teknis detail kayak begitu, ya dia pokoknya setuju aja. Saya berhubungan dengan bagian keuangan. Bagian keuangannya kemudian, nah mereka, Pak, kalau dikirimi saja, nah terus kami bagaimana bisa tahu bagaimana perbedaannya perbedaannya dengan yang antara etap dan EP, bagaimana untuk penerapannya. Ya kalau begitu, ayo kita ngobrol, kita diskusi, membuat pelatihan khusus gitu ya. Nah ternyata kemudian apa ya? Kemudian jangan minta langsung dong, etikanya kan harus kemudian ke manajernya. Bagian keuangannya meminta ke manajer kemudian menghubungi saya untuk membuat sesi-sesi pelatihan. Orangnya nggak banyak sih, keuangan kan nggak terlalu banyak ya, orang 4 atau 5 gitu kan.
Nah, kemudian kita lakukan di situ sosialisasi tentang sakep ya, EP itu, sakep gitu ya. Bedanya dengan etap dan sebagainya. Jadi seperti kuliahnya siapa itu Henry yang ikut AKI itu ya, kuliah antara etap dan EP. Jadi itu kemudian itu yang kemudian saya jelaskan dan sebagainya pada intinya seperti apa. Nah, kemudian ternyata cukup untuk memberi wawasan bahwa kemudian memang harus berubah. Pada tahun depan ada beberapa yang kemudian kita ikut sakep, tidak seluruhnya kita ikut, tapi kan kita punya kesempatan nih. Sakep itu kan memberi kesempatan kita sampai tahun 2025, paling tidak di tahun 2022 depan itu kita sudah melakukan adopsi sebagian. Nah, itu kan kemudian menjadi rencana kerja dan disepakati disetujui oleh manajemen untuk dijalankan pada tahun 2002 depan. Tapi kan proses perencanaannya kan sudah mulai kami awali dari sekarang. Nah, terus kemudian hal-hal yang lain lagi, selain sakep, ternyata ada permintaan yang lain lagi yang kemudian ternyata Pak tahun depan, karena kemudian di sustainabilitas itu saya tambahkan beberapa hal yang terkait bagaimana tentang yang kalau katakanlah Chemels, First, mereka sudah tahu, tapi bagaimana terus kemudian yang selanjutnya dengan yang namanya kebangkrutan gitu ya, dengan yang namanya Z-score, terus kemudian analisisnya, laporan keuangannya tidak hanya sekedar rasio, tren, tapi juga kemudian memasukkan common size dan sebagainya. Itu kemudian itu kan saya sudah usulnya ada uji F-nya tok, ya, saya hanya minta kemudian Z-score-nya tok gitu ya. Kemudian kayak begini-begini. Ternyata bagian manajemen sendiri meminta program yang lebih panjang. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang terkait dengan keuangan gitu ya. Ya sudah, apalagi kan pakai sakep baru. Ya sudah, silahkan membuatkan rencana itu di tahun. Jadi itu akan menjadi rencana kerja mereka di tahun depan. Dimintakan kepada saya, tentu saja kalau sudah masuk ke program kerja, sudah disetujui oleh manajemen seluruhnya, ya saat di situ kan ya sudah, saya tinggal bersedia aja, tinggal jalan aja untuk melakukan tidak hanya masalah keuangan, tidak hanya masalah sakepnya, ternyata sampai ke analisis laporan keuangan. Ya kayak begitu. Jadi rencana itu kita pikirkan bisa saja dari hal yang ada di kita, ya itu asumsi namanya. Tapi kalau kemudian berdasarkan kondisi temuan, itu adalah sifatnya partisipatif, lebih enak. Jadi seperti sekarang akhirnya apa? Rencana sebelum-sebelumnya itu yang menentukan hanya asumsi saja, asumsi dari pengurus, itu asumsi dari komisaris, kira-kira ini, tujuan saya ini, kira-kira ini, kan kira-kira. Kalau ini kan nggak berdasarkan kondisinya seperti ini, temuannya seperti ini, bagaimana kemudian dibuat rencananya pada tahun depan. Kalau yang sekarang, bagaimana sekarang dilaporkan, bagaimana dievaluasi, dan kemudian itu menjadi dasar pada tahun selanjutnya. Nah, itu yang namanya proses rencana, aksi, kemudian evaluasi. Jadi plan to check action atau POAC itu sebenarnya bisa disebut dengan kata yang lain. Itu adalah rencana, aksi, terus kemudian dari aksi itu kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi, dan kemudian dilakukan refleksi, dan kemudian dibuatkan follow up, ditindaklanjuti. Nah, itu yang kemudian 5 langkah ini menjadi siklus yang harus ada di dalam setiap perusahaan ataupun organisasi apapun. Jadi itu yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita rencanakan gitu ya, dalam setiap aktivitas perusahaan, aktivitas pekerjaan, aktivitas usaha. Jadi tidak hanya rencana yang sifatnya itu adalah asumsi, tapi rencana berdasarkan fakta, berdasarkan kondisi, kemudian dari rencana itu kita lakukan aksi nyatanya, terus kemudian aksi berarti ada tanggung jawabnya adalah ya laporan dan sebagainya. Nah itu yang menjadi evaluasi, monitoring dan evaluasi pada tahapan ketiga. Dari tahapan
monitoring dan evaluasi itu kan kemudian ada temuan-temuan yang kita bisa kemudian refleksikan, kita renungkan bagaimana proses perbaikannya, bagaimana proses ke depannya. Nah, itu kita refleksikan, setelah itu kita buat rencana aksi yang baru atau rencana tindak lanjut untuk tahun-tahun mendatang, tahun-tahun selanjutnya, atau pada tahapan-tahapan kerja selanjutnya. Dan jangan lupa audit internal itu bukan seperti watchdog yang mengawasi, bukan juga 1 tahun sekali kemudian memberikan opini seperti yang diungkapkan yang dilakukan oleh audit eksternal, tapi dalam setiap prosesnya itu kita melakukan konsultasi pada tahap perencanaan, tahap aksi, tahap kemudian monitoring dan evaluasi, sampai kemudian tahap refleksi gitu ya. Itu semuanya harus ada proses konsultasi yang terus-menerus. Jadi yang minggu depan itu tentang konsultasi, saya tambahkan, saya masukkan sekarang sekalian. Gitu ya, karena nanti ini saya akan ada tawaran untuk Anda gitu ya, untuk perkuliahan minggu depan dan selanjutnya gitu ya. Nah, secara garis besarnya itu. Nah, komunikasi assurance-nya tentu saja akan hal yang berbeda, karena komunikasi, nah ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kemudian dari hasil evaluasi saya, bahwa kemudian harus ada perbaikan-perbaikan tertentu, yang itu kemudian untuk apa? Untuk menyiapkan kawan-kawan saat kemudian harus berhadapan dengan audit yang lebih tinggi, dalam hal ini audit eksternal yang sifatnya adalah assurance, memberikan keyakinan terhadap kondisi kita. Bahwa ternyata belum dilakukan semua, belum. Kebanyakan kemudian manajemen itu yang kita beri saran ya, kalau kemudian kita ambil uji petik ya, atau sampel gitu, ya sudah, dari yang diperbaiki ya sampel itu gitu kan. Kemudian dari kemarin itu hanya 20 sampel, ya 20 sampel itu, bahwa ternyata seharusnya tidak hanya 20 itu, harusnya setahun ke belakang sampel itu kan kita cuplik ya, kita uji petik, hanya sebagian, seharusnya diperbaiki setahun ke belakang. Nah, kayak begitu-gitu kan perlu proses penyadaran kepada manajemen. Ya, nah itulah yang disebut dengan proses konsultasi. Ya, harusnya ini loh, nggak hanya semuanya. Harus, karena apa? Audit itu setahun penuh. Tapi bahkan kalau perlu diperbaiki, mundur ke belakang, karena audit itu tidak hanya setahun, tapi audit itu mundur sampai 3 tahun ke belakang. Karena laporan audit kan minimal laporan tahun ini dan tahun kemarin dan tahun sebelumnya kan, jadi 3 tahun ke belakang. Nah itu kan membuat manajemen ternganga-nganga, terkaget-kaget. Ya iyalah. Kalau di audit hanya kemudian mengambil yang tahun ini saja, ya pasti tahun ini saja mereka tidak siap, apalagi mundur sampai ke belakang 3 tahun. Yang banyak mereka selalu hanya yang kemudian yang sudah ditemukan oleh SBI. Nah, itu proses pendidikan dan konsultasinya yang kami lakukan. Tidak hanya kemudian SPI punya caranya sendiri, audit eksternal itu, dia akan lebih luas dari SPI. Maka 1 tahun itu harus kita temukan, kita perbaiki semuanya. Tapi kalau 1 tahun nggak ada waktu Pak, perbaikannya kurang 1 bulan, kurang 2 bulan. Nah ini loh cirinya di audit itu yang diperlukan, harus berhentikan ini, sehingga ini harus dijaga. Bukan berarti hanya beberapa alat ukur itu indikator saja, tapi sebenarnya kalau bisa keseluruhan 1 tahun. Karena audit itu sifatnya retrospektif sampai 3 tahun ke belakang, itu perbaiki semua, bla 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 bla. Nah itu kan kemudian ngobrol, wah bagaimana dengan percaya dari itu yang kemudian membangun rasa kebersamaan dari manajemen dan dan pengawas dengan komisaris, itu yang akan kemudian menjadikan assurance itu akan menjadi lebih baik. Saat kemudian audit eksternal datang, itu
lebih mudah karena mereka sudah tahu dan audit eksternalnya juga kemudian mengerti progres perbaikannya, gitu ya. Nah itu yang di dalam tanda petik itu yang saya perhatikan di walau bukan di BUMN besar yang cukup besar walaupun operasi kantor cabangnya pun nggak banyak hanya 11 yang kemudian juga anggotanya cuma sekian ribu orang itu kan ternyata menjadikan pembelajaran yang cukup baik gitu ya bagi saya sebagai kemudian internal sekarang posisi auditor eksternal itu menjadi masukan juga atau menjadi ilmu yang saya pakai terus sampai hari ini. Audit internal itu yang sekarang saya lakukan pekerjaan saya seperti apa. Terus kemudian akhirnya saat mengajar jadi enak juga karena saya tidak hanya mengajar berdasarkan teori, berdasarkan buku, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami, baik yang dulu maupun yang sampai sekarang saya jalani. Itu kira-kira yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Michael. Jadi kalau Michael tadi enaknya omong itu kalau kita di penelitian itu telah teoretisnya, saya telah praktisnya ya kan. Di manfaatnya kan manfaat teoretis dan manfaat praktis. Apa yang dijelaskan oleh Michael tadi adalah manfaat teoretis, apa yang saya tambahkan adalah manfaat praktisnya dari pengalaman dari hal-hal yang sudah saya jalani. Bukan berarti kemudian saya, wah Pak Dan ini kok yang diceritakan dirinya sendiri. Ya enggak, daripada saya menceritakan orang lain. Nah kalau kemudian saya punya pengalaman, kenapa tidak kemudian pengalaman nyata? Walaupun isinya nggak selalu baik. Ada banyak hal-hal yang ternyata memang harus tetap kami lakukan perbaikan. Begitu. Oke, itu yang bisa saya tambahkan. Apa yang kemudian melengkapi Anda semuanya. Semoga ini menjadi membuka wawasan. Seperti ini secara teorinya. Secara ini toh praktiknya. Bagaimana menjalani? Boleh kan kita memodifikasi? Ya sangat boleh. Bukan berarti buku itu saklek. Nah kan buku itu kan juga dari pengalaman yang dikumpulkan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan seperti yang disampaikan oleh Michael tadi kan 5C itu dari 4 abad sebelum Masehi, berarti 2400 tahun yang lalu gitu ya, dikumpulkan sampai hari ini gitu kan, dan tetap dijalankan sampai hari ini. Dan tetap bisa diperbaiki, ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jangan amati, tiru, dan copy, nah itu yang salah. Amati, tiru, modifikasi. Termasuk dalam penelitian Anda kan sekarang memodifikasi penelitian-penelitian sebelumnya. Menemukan sesuatu yang baru, wah itu kelasnya profesor doktor lah. Kalau kita itu kan lebih memodifikasi yang sudah ada 2 penelitian kita gabungkan dan sebagainya. Kira-kira begitu yang bisa saya tambahkan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan ataukah ada diskusi yang ingin disampaikan? Pak, kok saya nggak cocok Pak, kok kayaknya saya tidak seperti itu dan sebagainya. Monggo, kalau ingin diskusi silahkan. Kalau ternyata ada katakanlah ketidaksepahaman dari antara kita yang perlu kita samakan persepsi dan kesepahamannya. Silahkan. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Iya Michael. Kalau semisal manajemen akhirnya memilih untuk tidak melaksanakan rekomendasinya, apakah auditor internal punya wewenang buat ngapain, buat menghukum atau menindaklanjuti manajemen atau gimana, Pak? Ya pastilah, pasti. Kalau auditor internal kan kepada katakanlah seperti auditor internal itu kan ada di dalam manajemen ya. Kalau kemudian tidak dilakukan perbaikan, karena auditor internal itu kan di bawahnya manajemen, di bawahnya manajer. Kalau ternyata rekomendasinya tidak dilakukan perbaikan, ya berhak dong. Kemudian katakanlah saat kemudian memberikan ininya aja lo, ratingnya lo ada boom, ada yang kemudian kalau di tempat kami kan ada yang kemudian ada low risk, medium risk, terus kemudian high risk dan boom. Boom itu yang sudah parah ya, tingkat yang paling parah gitu ya. Sehingga kemudian kalau sudah boom, itu sudah mereka takut. Karena kalau sudah boom, bukan hanya mereka kemudian
ada ya bisa diturunkan pangkatnya dan sebagainya, bahkan kemudian dipindah tempat kerja. Nah, itu kayak begitu takut sekali kalau ketemu yang namanya boom factor ini. Jadi ya kemudian hasilnya itu kemudian kan disampaikan oleh SPI, dan di SPI itu karena sekarang saya menggunakan risk based audit, maka SPI itu akan selalu dalam proses exit meeting-nya, pertemuan terakhirnya dengan tiap-tiap masing-masing TP, dengan tiap-tiap masing entitas, itu didampingi oleh manajer dan saya sebagai ketua pengawas. Nah, mereka harus diperbaiki, dikasih waktu 1 minggu kayak, atau ya tergantung tingkat kesulitannya ya. 1 minggu, 2 minggu. Nah, itu siapa yang kemudian ya? Dia kan itu diserahkan, kan laporan itu ditandatangani dan diketahui oleh, kalau dulu kan diketahui oleh hanya ketua SPI, kalau sekarang enggak, saya minta ditambahkan di situ dari yang dulu itu auditinya, terus kemudian kabaknya, kepala auditinya kan kepala kantor, terus kabaknya, dan kemudian atau kepala cabangnya, terus kemudian SPI saja 3. Saya mintakan sekarang di situ ada tanda tangan manajer dan tanda tangan pengawas. Kan berarti kan orang 5 yang sekarang ngawasi. Kalau mereka sebagai unit operasional tidak menjalankan, ya tinggal dilaporkan kepada manajernya kan oleh SPI, ini loh sudah saya kasih rekomendasi ini dan kemudian mereka tidak menjalankan. Nah, kalau sekarang sudah ada tanda tangannya manajer ya. Jadi manajer itu ex officio harus menjalankan dan berhak di mana-mana masukan dari yang paling rendah itu, katakanlah yang tingkatan paling rendah, audit internal dilakukan oleh SPI, itu berhak tidak memberikan, SPI tidak memberikan hukuman, tapi kemudian menyerahkan kepada manajer, ini loh tidak ditindaklanjuti. Maka manajer berhak kemudian untuk menghukum, karena hukum kan kekuasaannya untuk katakanlah menunda ininya pembayaran, bukan pembayaran bonus, kinerja dan sebagai promosi dan sebagainya, itu kan manajernya. Itu yang kemudian di situ itu tanda tangan sudah ex officio, punya hak, di mana punya hak. Pada tingkatan yang lebih lanjut, saya memberikan masukan pada tingkatan yang lebih tinggi ya, kepala cabang, departemen, manajer departemen, termasuk pada GM-nya yang kami sebut manajer saja. Itu kan ada di saya masukannya. Kalau mereka ternyata tidak melakukan rekomendasi saya, ya saya kemudian akan laporkan kepada pengurus, ini loh temuan kami sebanyak ini yang tidak dilakukan oleh pengurus. Ternyata manajer atau ya departemen ini dan kemudian manajer tidak melaksanakan semuanya, hanya sebagian dan sebagainya. Itu kemudian pengurus dalam hal ini adalah komisaris utamanya, itu berhak menentukan bahwa kemudian apakah manajer ini tidak dilanjut kontraknya atau diganti, termasuk kepada ya terus kemudian diganti, terus kemudian memberikan hukuman kepada yang ada di bawah-bawahnya, manajernya dalam hal ini ya. Jadi ya berhak. Kalau audit eksternal kan tidak berhak, hanya memberikan opini, tapi opininya itu kan disebarkan kepada publik, jadi kita dihukum oleh publik. Tapi kalau kalau auditor internal itu berhak, bukan menghukum, tapi memberikan sekali lagi rekomendasi hukuman untuk ditindaklanjuti oleh manajer. Nah, manajernya di situ kalau tidak menindaklanjuti, itu dilaporkan kepada pengawas atau komisaris independen. Auditnya ya, SPI kan naiknya ke audit internal. Nah, kebetulan sekarang audit internalnya di tempat kami, timnya itu terdiri dari 3. SPI, manajer, dalam hal ini manajer departemen yang ditunjuk, dan ada 2 manajer yang ditunjuk. Kebetulan karena sekarang baru ada perubahan sistem, ini orang audit internalnya itu ada 3 orang ya, timnya itu SPI, terus kemudian yang IT-nya, bagian IT dan bagian keuangan. 3 hal yang berkepentingan ini. Nah, kemudian itu di tim audit internalnya, dan tim audit internalnya itu bukan bertanggung jawab ya, tapi berelasi dengan saya sebagai pengawas atau sebagai komisaris independen. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, ada juga proses
kalau katakanlah menghukumnya itu juga bertingkat. Begitu, Michael. Jadi punya hak untuk tidak menghukum. Kalau menghukum tetap itu di manajer ya, tapi kita berhak memberikan laporan penilaian kinerja. Itu. Jadi ya bisa tidak menghukum secara langsung, tapi menghukumnya pinjam tangan. Manajer yang harus menghukum. Kalau manajer tidak melakukan rekomendasi kami, maka saya melaporkannya kepada pengurus. Nah, pengurus yang berhak memberikan hukuman kepada manajer. Dalam hal ini peringatan atau bahkan pemecatan. Begitu, Michael. Ada yang lain yang ingin ditanyakan atau Michael masih kurang puas? Aman, Pak. Oke. Yang lain? Gideon, Henry, Fajar. Ini Pak Ya, mau Fajar. tanya. Ya. Konfirmasi aja sih sebenarnya. Makalah yang 2 minggu lalu belum Bapak kirim, yang direvisi. Oh, punyamu. Ya. Sama Pak ini Pak. Sama besok 2 minggu depan kan yang presentasi Bapak. Mengingatkan saja Pak. 2 minggu lagi. 2 minggu ke depan. Jadi selama 2 minggu. Minggu depan apa? Siapa? Bapak 2 kali. Nah itu yang ini makanya ini saya bicarakan ini konfirmasi. Oh ya, ya Pak. Jadi yang makasih saya Pak. bicarakan. Yang 2 minggu ke depan itu saya anggap nggak penting karena kemudian saya sudah lihat ternyata audit internal pada sektor publik bukan nggak penting ya, agak menyimpang gitu ya. Kita sudah ngomongin banyak hal tentang kondisi di perusahaan, ternyata sektor publik yang harus saya bicarakan. Kalau itu bisa kemudian saya nyatakan nggak perlu deh yang kemudian kalau saya presentasi itu di tanggal 29. Nah, di tanggal 22 ini minggu depan itu ada tawaran gitu ya. Itu bercerita tentang bagaimana kemudian konsultasi. Jadi audit internal itu sebagai konsultan juga. Nah, ini kan sudah saya ceritakan prosesnya sebagian. Seperti apa konsultasinya. Nah, tawaran saya kalau minggu depan ya kita masih ada kuliah, nggak apa-apa gitu ya. Saya yang akan tetap teruskan gitu ya. Tapi kemudian kalau mau diakhiri sekarang itu juga boleh. Artinya sekarang menjadi perkuliahan terakhir, minggu depan tidak perlu lagi. Minggu depan sudah masuk ke penugasan untuk ini untuk penyelesaian Anda menyelesaikan UAS-nya ya, membuat artikel gitu ya, artikel yang diambil dari salah satu tema yang Anda pelajari. Dan kemudian sekarang kita akhiri dan kemudian Anda bisa konsentrasi untuk membuat artikel dan juga sebagian juga untuk persiapan seminar proposal. Tapi kalau yang 2 minggu lagi, ya memang 2 minggu ini saya harus presentasi, saya cek. Yang 2 minggu ke depan, yang tanggal 29 itu agak nyimpang ya, agak nyelentang gitu, karena saya harus menceritakan sektor publik. Ya kalau memang kuliahnya memang ada, gitu. Tapi kita selama 10 kali kuliah ini, 11 kali dengan pertemuan pertama ini kan kita bercerita tentang entitas usaha semua gitu. Tiba-tiba sekali nyelentang tentang publik, sektor publik, agak jauh gitu ya. Karena nanti akan bercerita tentang aturan, perundangan, terus bagaimana kerja-kerja dari Sakip ya. Sakip itu auditor ini ya, auditor sektor publik ya gitu. Tapi ya silahkan. Jadi Andalah yang menentukan gitu ya. Silahkan apakah minggu depan itu kita perlu kuliah lagi karena sebenarnya hari ini adalah RTL sudah masuk, minggu depan itu hanya bercerita fungsi auditor internal itu sebagai konsultan, melakukan proses-proses konsultasi yang sebenarnya sejak dari awal kuliah selalu saya bahas bahwa kita adalah konsultan, kita bukan lagi watchdog. Kalau ternyata Anda semuanya bersepakat, Pak sampai 2 minggu ke depan, kalau ya masih perlulah kita perlulah belajar juga
untuk sektor publik ya silahkan, nggak apa-apa, itu menjadi tanggung jawab saya. Tapi kalau saya boleh memberi masukan, minggu depan masih penting. Tapi kalaupun Anda kemudian menganggap karena kesibukan ya mempersiapkan UAS, mempersiapkan seminar proposal, siap juga konsultasi, Pak, minggu ini katakanlah kuliah terakhir, saya juga boleh. Ini 4 orang itu kan tinggal kita diskusikan aja. Saya sudah hitung kok, sudah saya kasih tandain juga kok Fajar di presensinya. Jangan khawatir, saya tidak lupa tanggung jawab saya. Yang saya ngirim itu yang lupa. Nah, karena kamu sih kuliahnya terus kamu kirimin dulu gitu ya, minggu kemarin masuk, terus saya jadi lupa mengirim makalahmu. Ya itu waktu Atau makalah yang lain ya, yang kamu kirim itu, ayo, aku kirimin, jadi tak pikir wis anu. Hah? Barengan sama PKL, jadi mungkin ketumpuk sama Bapak. Iya makanya itu. Ya. Yang saya kirim PKL-nya toh gitu, yang satunya belum ya begitu deh. Karena lumayan padat saya, jadwal saya ngajar, jadwal saya nguji gitu ya. Tapi ya tanggung jawab saya. Kalau diingatkan gini, saya terima kasih ya. Nanti akan saya kirim yang jadi perbaikan untuk makalah untuk perbaikan revisian. Ya, terima kasih Pak. Ini sudah diskusi sama teman-teman berempat karena berempat cepet Pak. Nggak perlu lama. Saya nggak masuk di diskusinya. Wah ternyata diskusi sendiri gitu ya lewat WA mungkin. Ya nggak apa-apa. Minggu depan jadi. Minggu depan jadi, tapi yang untuk eksternal itu menurut teman-teman tidak usah Pak, karena juga menyimpang. Yang sektor publik. Ya, yang sektor publik. Yang 2 minggu lagi, ya oke. Ya. Yang minggu depan kan kita masih ngomongin mengenai konsultasi dalam audit internal. Oke. Jadi ya fix ya, kita hanya minggu depan saya akan persiapkan perkuliahannya. Kalau yang jadi sektor publik memang agak jauh makanya, tapi itu makanya saya siapkan untuk kuliah terakhir, jadi bisa ada bisa tidak gitu ya. Ya masukkan aja gitu, karena memang di bukunya memang seperti itu. Tapi kalau tidak dianggap itu penting ya yang minggu depan tetap ya kuliah yang saya akan pegang jadi ininya, jadi tutornya atau jadi fasilitatornya. Oke. Ya, ada hal yang lain lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, diskusi lagi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu berguna bagi Anda semuanya untuk mempersiapkan diri di saat nanti lulus dan saat kemudian bekerja di entah itu di dunia usaha atau dunia industri. Ya paling tidak berguna untuk Anda lulus pada kuliah ini dan perkuliahan Anda selama di Universitas Majung. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, kita akan tutup dan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing untuk mengakhiri perkuliahan hari ini. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.